Salve Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini kita merayakan Ekaristi hari Minggu Paskah yang ke-6. Saya dan kita semua dalam kehidupan kemanusiaan kita tidak lepas dari perbedaan. Berbeda satu sama lain dan itu hal yang biasa. Berbeda jenis kelamin, berbeda budaya, berbeda kebiasaan, cara berpikir, cara merasa, perbedaan hobi, dan masih banyak perbedaan-perbedaan lain yang membuat kita kemudian beragam. Namun dari semua perbedaan itu terkadang menjadi suatu kekayaan yang patut kita syukuri, tetapi seringkali juga menjadi sumber perselisihan, sumber perdebatan karena perbedaan-perbedaan itu. Maka perbedaan pendapat seringkali membuat hati gelisah. Perbedaan ini dan itu membuat hati kita gentar, gelisah, karena kita belum mendapat kepastian. Dan zaman sekarang orang selalu bilang tentang kesenjangan. Saudara-saudari yang terkasih, situasi kegelisahan, perbedaan, kegentaran itu tampak jelas dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari Minggu Paskah yang ke-6 ini. Dalam bacaan pertama, perbedaan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi tentang bagaimana mereka mengamalkan atau mengikuti hukum Taurat itu sendiri, menekankan soal sunnah dan tidak sunnah dan lain sebagainya. Dari perbedaan-perbedaan itu kemudian rasul-rasul dan para penatua Paulus dan Barnabas kemudian mereka melakukan sidang pertama di Yerusalem. Mereka membahas tentang perbedaan ini, dan di sana dalam bacaan pertama kita dengarkan Roh Kudus menyertai mereka. Roh Tuhan yang kemudian memampukan mereka sehingga dari perbedaan-perbedaan tadi, perselisihan dan lain sebagainya, cara pandang, kemudian berkumpul bersatu untuk mengeluarkan suatu surat pewartaan sekaligus pengajaran. Dan ketika Barnabas, Paulus, Silas menyampaikan surat hasil keputusan itu, maka orang-orang menerima dengan sukacita, orang-orang menerima dengan hati yang damai. Orang-orang mengatakan hati kami sungguh terhibur dengan semua ini. Perdebatan dan perbedaan ini atau kegelisahan hati ini juga dialami oleh para murid yang kita dengarkan dalam bacaan Injil. Yesus dalam amanat perpisahannya menyampaikan, jangan gelisah hatimu, jangan gentar. Ketakutan dan kecemasanmu ini jangan sampai membuat kamu kemudian putus asa, lemah dan lain-lain. Karena apa? Yesus akan pergi, tetapi akan datang seorang penolong, seorang penghibur, yakni Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menyertai, Roh Kuduslah yang akan membimbing. Maka tidak perlu lagi ada kegelisahan, tidak perlu ada lagi kegentaran dalam hati. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dari dua kisah ini kemudian kita semua mendambakan apa yang disebut dengan damai. Ada kegelisahan, ada perbedaan, ada perselisihan, tetapi dari semua itu kita menginginkan hati yang tenang, hati yang damai. Hati yang damai itu seperti apa? Atau kita menginginkan damai yang bagaimana? Dalam kitab Wahyu menegaskan kita semua menginginkan damai di bumi dan juga damai di surga kelak. Maka disampaikan tentang Yerusalem surga, yang dimana kita tidak ada lagi kegelapan, kita dipenuhi oleh cahaya kemuliaan Allah dengan anak domba sebagai lampunya. Kedamaian yang sempurna. Maka yang perlu kita siapkan apa? Ada perbedaan, ada perselisihan, tetapi apa yang kemudian membuat kita bisa mengalami kedamaian? Kegelisahan tidak ada lagi. Roh penolong, Roh penghibur, yakni Roh Kudus. Mari kita libatkan Roh Kudus, kita mohonkan karunia Roh itu, supaya kita boleh mengalami kemuliaan dan kedamaian di bumi ini dan juga kemuliaan di surga kelak.
Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, perbedaan itu biasa. Tetapi mari kita mohonkan supaya biarkan Roh Kudus membimbing kita. Allah menganugerahkan kita Roh Penolong yang akan mengurai perselisihan dan memberikan damai, menghadirkan damai di tengah dunia bagi mereka yang mungkin suka bertengkar, perang dan lain sebagainya. Teruslah melibatkan Roh Kudus dalam persiaran hidup kita, agar damai hidup di dunia ini juga kita alami damai di surga kelak. Berselisih, berbeda pendapat boleh, tetapi jangan lupa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama. Karena dengan begitu perbedaan menjadi satu kekayaan yang luar biasa buat hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.